Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Awaliana Dira Putri. Saya dari kelas komunikasi antar budaya di kelas pertukaran mahasiswa. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan atau kuis di pertemuan 15. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan satu saja konsep atau teori yang kalian pahami dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, yang paling saya pahami di mata kuliah komunikasi antar budaya ini adalah akar kebudayaan, keluarga, dan komunitas. Nah, jadi di materi ini itu seingat saya membahas tentang apa itu keluarga, bentuk keluarga, lalu fungsi atau peranan dalam keluarga, dan variasi budaya dalam interaksi keluarga. Nah, jadi apa itu keluarga? Di buku ada definisi menurut Noller dan Fitzpatrick. Jadi mereka itu menggambarkan keluarga itu sebagai kelompok intim yang menurunkan identitas rumah dan kelompok lengkap dengan kesetiaan dan emosi yang kuat serta pengalaman budaya dan masa depan. Lalu bentuk keluarga itu ada 2. Nah, bentuk yang pertama itu keluarga inti dan bentuk yang kedua itu adalah keluarga besar. Nah, keluarga inti ini bisa disebut juga dengan keluarga 2 generasi, yang berarti hanya ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Lalu sedangkan keluarga besar ini lebih ke mencakup seluruh keluarganya, misalkan itu dari buyut, dari nenek kakek kita, ayah ibu kita, atau saudaranya ibu kita, dan saudara kita yang lainnya. Lalu di materi ini juga menjelaskan tentang terdapat 6 fungsi atau peranan dalam keluarga. Di fungsi yang pertama itu ada fungsi reproduksi. Nah, di fungsi reproduksi ini itu maksudnya dalam artian keluarga ini bertanggung jawab atas keturunan, yang dimaksudkan agar generasi dari keluarga tersebut itu tidak terputus. Lalu lanjut ke fungsi yang kedua. Di fungsi yang kedua itu keluarga mengajarkan nilai-nilai ekonomi. Nah, di fungsi ini keluarga itu mengajarkan nilai hal-hal yang berbau ekonomi seperti nilai suatu barang atau nilai suatu uang. Nah, biasanya kan memang yang pertama kali mengenalkan kita dengan nilai barang atau nilai uang itu adalah keluarga. Entah itu dari ayah, ibu, kakak, saudara, atau keluarga kita yang lainnya. Lalu fungsi yang ketiga itu sosialisasi. Nah, jadi maksud dari fungsi ini itu biasanya kan yang pertama kali mengenalkan kita kepada orang lain itu adalah keluarga. Kayak misalkan kita ada di suatu acara keluarga besar kita. Nah, biasanya orang tua kita itu selalu mengenalkan kita kepada keluarga yang lainnya, misalkan seperti ini tuh om kamu loh, ini tuh tante kamu, ini tuh kakak sepupu kamu harus manggilnya begini. Nah, bentuk itulah yang dimaksud dalam artian sosialisasi. Lalu di fungsi yang keempat itu ada mengajarkan nilai-nilai utama dan pandangan terhadap dunia. Nah, jadi fungsi dari ini itu maksudnya cara pandang kita terhadap dunia itu bergantung pada bagaimana cara keluarga kita memandang dunia itu juga. Nah, contohnya seperti keluarga saya memandang bahwa pendidikan itu sangat penting, pendidikan yang tinggi itu sangat penting. Nah, sehingga dari diri saya pun juga tertanam bahwa saya harus memiliki pendidikan yang tinggi. Lalu di fungsi yang kelima itu keluarga membentuk identitas diri. Nah, fungsi ini itu dimana kita diberitahu identitas kita oleh keluarga kita. Contohnya kita ini diberitahu keluarga kita bahwa kita ini adalah orang Sunda, kita ini adalah orang Jawa, atau kita ini adalah orang Padang, dan sebagainya. Lalu di fungsi yang terakhir, fungsi keluarga yang terakhir itu keluarga melatih dan mengajarkan cara berkomunikasi. Tentu saja di fungsi ini yang pertama kali mengajarkan kita berkomunikasi adalah keluarga.
seperti saat waktu kita masih kecil, itu biasanya kita diajarin cara ngomong mama atau cara ngomong ayah atau ngomong papa itu oleh orang tua kita atau oleh keluarga kita. Nah, jadi selain fungsi atau peranan keluarga juga itu terdapat variasi budaya dalam interaksi keluarga. Nah, di variasi budaya dalam interaksi keluarga itu yang pertama ada peran gender. Nah, maksud dari peran gender ini, beda budaya maka peran gender dalam suatu keluarga itu bisa aja beda. Kayak seperti yang kita kenal, misalkan kalau ayah ini tugasnya adalah menafkahi keluarganya dan bekerja, lalu ibu adalah yang mengurus segala keperluan rumah tangga. Anak itu kerjanya bukan kerja, maksudnya perannya itu belajar di sekolah atau bermain, atau bahkan seorang kakak itu memiliki peran misalkan harus membantu ibunya dalam mengasuh adiknya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, perubahan peran gender. Nah, di zaman ini perubahan peran gender itu sudah banyak terjadi. Misalkan seperti ibu yang lebih memiliki pekerjaan yang lebih berat dibanding ayah, dan ayah yang mengasuh anak-anaknya di rumah atau mengurus keperluan rumah tangga di rumah. Nah, perubahan peran gender ini memang bisa terjadi dan sudah terjadi di zaman kita ini. Lalu yang ketiga itu ada individualisme dan kolektivisme. Di Indonesia itu yang namanya keluarga, anak itu sangat dekat dengan orang tua atau keluarga yang lainnya, sehingga kalau misalkan anak ingin tinggal selamanya bersama keluarga tersebut itu tidak masalah. Tetapi beda dengan budaya yang individualis. Biasanya kalau budaya individualis ini, anak-anak umur 18 tahun juga sudah diizinkan untuk memilih tinggal sendiri dan hidup mandiri. Lalu variasi budaya yang keempat itu ada age grouping. Nah, biasanya di age grouping ini itu terkait dengan nama-nama generasi yang sering kita dengar, kayak misalkan Gen Z, Gen Alpha, milenial, dan sebagainya. Lalu di variasi budaya yang terakhir itu ada social skill. Nah, jadi di social skill ini, skill cara kita bersosialisasi itu bergantung bagaimana cara keluarga atau orang tua kita mengajarkan kita bersosialisasi. Nah, mungkin sekian jawaban dari pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu ceritakan permasalahan komunikasi yang pernah kalian hadapi karena adanya permasalahan antar budaya dan bagaimana cara kalian mengatasinya. Permasalahan komunikasi yang pernah saya alami itu saat saya berada di kelas 2 SD. Di situ saya itu pindahan dari Brebes di Jawa ke Bogor. Nah, saat saya kelas 2 SD ini, ketika saya berbicara itu pasti selalu ada teman saya yang menanyakan, "Yasmin, kamu marah?" Di situ saya bingung, enggak, perasaan saya biasa aja. Nah, teman saya menjawab, "Tapi kamu ngomongnya kayak orang marah." Nah, di situ saya langsung berpikir, perasaan saya biasa aja gitu mungkin. Nah, di situ saya berpikir karena logat Jawa saya masih kental, jadi teman-teman saya mengira bahwa saya itu marah. Lalu ini permasalahan komunikasi yang dialami oleh ibu saya. Ibu saya saat pertama kali dikenalkan oleh keluarga besar ayah saya itu pernah mengalami permasalahan komunikasi juga. Seperti ada adik dari nenek saya yang menanyakan kepada mama saya, kamu nggak pernah main kesini, kamu jarang main kesini. Nah, di situ mama saya kaget, dikiranya juga bahwa adik dari nenek saya ini marah kepada mama saya. Jadi permasalahan komunikasi yang saya alami dan ibu saya alami ini adalah dari logat berbicara. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya dan ibu saya mengatasinya? Tentu saja hanya memaklumi. Saya dan ibu saya ini sama mengalami permasalahan yang sama, dan cara menyelesaikannya, cara mengatasinya pun sama. Kita hanya bisa memaklumi dan berusaha
semaksimal mungkin untuk menyamakan logat yang berada di budaya tersebut, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja jawaban dari pertanyaan nomor 2. Saya Yasmin telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya sangat mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.